Oke, halo, salam kenal. Nama saya Adven Nathanael Teja dari Teknik Informatika 2019. Baru-baru kemarin saya mengikuti sebuah program kampus yang sangat luar biasa dari Universitas Macung, di mana obor 4. Nah, di mana sana belajar untuk melihat ke dalam realitas dan dalam diri saya sendiri. Nah, secara keseluruhan event ini atau kegiatan ini sangat luar biasa, dari pembicaranya dan juga organisernya juga sangat luar biasa, banyak yang mengikuti juga dari yang udah magang dan masih berkuliah ya. Nah, masih ada yang semester 4 dan seterusnya. Overall bagus banget, saya belajar banyak di sana. Terutama sebenarnya saya sudah kurang lebih banyak tahu ya tentang materi ini, tapi saya di sini belajar untuk mengosongkan cangkir saya, dimana ketika ya seperti kita menuangkan minuman ya ke dalam cangkir, ketika cangkirnya sudah penuh kita tuangkan lagi maka akan amber, jadi ilmu yang baru tidak akan masuk. Jadi di sini saya belajar untuk bisa, kalau memang sudah tahu ya kosongkan lagi cangkirnya dan menerima hal baru. Nah, dan juga di sini saya juga belajar untuk bisa trespass, di mana memberikan pemateri atau pembicara mereka sebuah ruang untuk saya terima di dalam hati dan pikiran saya, untuk mereka bisa memasukkan ilmu. Jadi saya akan menerima ilmunya dengan sepenuh hati dan mendapatkan ilmu yang sangat banyak. Nah, dan juga di sini sangat luar biasa, saya banyak belajar dari filosofi, melihat realitas, melihat suatu masalah atau suatu kejadian menjadi lebih detail. Nah, dan juga manfaatnya di sini sangat banyak banget ya, karena materi seperti ini tidak ada diajarkan di kuliah ataupun di sekolah, sangat jarang. Nah, padahal materi seperti ini sangat berguna banget di dunia bekerja atau bahkan ketika lulus nanti ya, karena dari materi ini membuat seseorang ini menjadi tahu arah hidupnya kemana, tujuan hidupnya apa, dan melihat kebenaran. Nah, dimana zaman sekarang banyak ya berita hoax yang beredar dan semakin banyak dikatakan maka menjadi kebenaran. Nah, itu sangat menyesatkan. Nah, di sini dari filosofi dan materi-materi yang disampaikan pada obor 4 sangat luar biasa, di mana ketika saya bisa melihat sebuah keadaan dengan bukti yang jelas kebenarannya seperti apa. Jadi tidak menelan bulat-bulat berita yang saya lihat. Jadi dan juga ini sangat penting ketika lulus bekerja, ketika lulus kuliah, ketika bekerja sangat penting banget, karena di dunia kerja bukan hanya tentang mengerjakan sesuatu, tapi banyak tekanan dari lingkungan, dari luar juga, dari dalam juga ada, dari dalam diri sendiri, dari pikiran, dari hati, dan juga dari teman-teman dalam kantor ya. Nah, ini perlunya kita untuk bisa melihat realitas dan mempertanyakan kebenarannya, mencari informasi yang sangat benar. Nah, di sini juga filosofi berguna banget untuk membuat orang ini produktif dan mendapatkan to-do list mereka dalam sehari-hari. Nah, karena dengan filosofi ini saya bisa menggunakan ketika pagi ya, 1 jam setiap paginya saya mempertanyakan hari ini apa yang saya bisa lakukan terbaik. Karena hari kemarin ada masa lalu, hari ini adalah sebuah gift dan besok adalah misteri. Jadi saya tidak tahu besok bisa hidup lagi atau tidak. Nah, dengan filosofi ini saya bisa merancang yang mana yang urgent, yang mana yang important, yang mana prioritas saya, dan juga setiap harinya apa yang saya lakukan. Nah, dari sini terbentuklah habit yang sangat bagus untuk bisa menjalani kehidupan. Nah, terutama juga untuk mendapatkan tujuan hidup saya. Nah, itu bagus banget. Dan juga saya sangat merekomendasikan untuk maba-maba dan bagi siapapun yang belum mengikuti obor 4, tolong segera ikut. Karena di sini sangat berbeda jauh, ini juga melengkapi dari hard skill-nya kalian, dari modal kalian kuliah. Nah, karena tanpa ini kuliah percuma. Kenapa saya bilang percuma? Karena hanya teori dan materi saja itu tidak cukup, tapi seseorang butuh keahlian atau soft skill, di mana bisa mengontrol diri mereka sendiri, mengontrol pikiran dan hati mereka, sikap, sifat, dan ego. Terutama di obor 4 ini saya sangat belajar untuk bisa merendahkan ego. Nah, karena ego ini memakan banyak energi ya, membuat kita juga, terutama saya, membuat saya sangat jadi kekurangan informasi. Nah, mau sendiri, tapi tidak melihat realitas. Dan juga ego membuat filosofi menjadi hilang. Jadi saya tidak mempertanyakan ini begini-begini, tapi langsung mengecap. Nah, itu banyak anak muda yang
mengalami begitu, akhirnya kurang informasi, bahkan dimusuhi lingkungan, menjadi kurang baik hidupnya. Jadi mau sepinter apapun orang, jika attitude-nya tidak bagus ya tidak akan diterima di masyarakat. Jadi saya sangat sarankan bagi siapapun untuk mengikuti obor 4 untuk mendapatkan hidup yang lebih baik, terutama mental health. Nah, dan juga bagaimana komentar saya tentang pelaksanaan secara online. Nah, ya menurut saya sudah sangat bagus ya, sudah sangat bagus lewat Zoom, banyak yang berpartisipasi juga. Nah, pembicaranya ada sesi diskusi bersama di sana, membuat menjadi lebih dekat lagi ya. Nah, mungkin ada beberapa saran dari saya, itu mungkin ketika di sesi obor akan diwajibkan open cam. Nah, kenapa saya bilang open cam, meskipun banyak alasan ya nanti anak-anak muda seringnya lagi ini. Nah, karena di zaman online seperti ini kita sudah beda dunia. Nah, dimana bukan bertemu secara fisik lagi, tapi bertemu secara virtual. Nah, tidak open cam bisa dibilang tidak menghargai pembicara dan juga tidak mendengarkan dengan betul. Nah, jadi akan lebih enak bisa open cam. Nah, dan juga di open cam itu kita bisa lebih mendengar, bukan kedengaran. Kalau kedengaran saja ya mungkin ya oke lah, dengar tapi tidak menyerap dengan betul. Nah, juga dari open cam ini kita menunjukkan respect kepada pembicara, meskipun sambil bekerja atau dia magang atau apapun, nggak apa-apa, open cam aja dan bisa mendengarkan melalui TWS atau earphone sambil mendengar. Jadi tetap ada fokus di sana. Nah, kecuali yang memang berhalangan, kameranya tidak ada atau rusak atau kendala sinyal banget, jadi harus off cam ya, bisa disesuaikan lah. Nah, karena ini bukan masalah buat buat yang melaksanakan obor untuk supaya bagus open cam semua, tidak, tapi ini untuk masing-masing dari mahasiswa yang mengikuti, karena tidak ada fungsinya juga ketika open cam tidak mendengarkan dan apalagi off cam, mungkin ditinggal tidur ya. Nah, jadi mungkin disarankan lebih banyak yang on cam dan juga ada diskusi ya, tanya jawab. Nah, jadi di sana akan lebih aktif lagi, kegiatan obornya lebih berwarna, jadi tidak hanya satu arah kesannya ya, hanya pembicara yang ngomong terus kan bosan. Nah, terus juga untuk sesi diskusi bersama pendamping, saran saya ya untuk dari pendampingnya diusahakan aktif, dimana bisa merangkul, bisa people manajemennya, soft skill people manajemennya dipakai, dimana di sana akan membuat sebuah tim ini lebih bagus dan lebih erat, jadi kerjasamanya lebih kuat. Nah, kecuali beda dengan grup ya. Nah, karena yang saya alami kemarin seperti sebuah grup saja ya, untuk menyelesaikan sebuah misi udah gitu, jadi bukan tim. Nah, mungkin dari saran saya begitu, kegiatan ini sangat bagus bagi kalian semua. Tolong ikuti obor 4 karena itu sangat luar biasa banget. Itu ilmu yang memang tidak ada di kampus, cuma itu banyak orang sukses yang memakai ilmu ini. Nah, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Elon Musk, mereka semua pasti memakai ilmu ini. Oke, segitu dari saya. Thank you, bye-bye. Halo, perkenalkan, nama saya Sudiati Alverina dari program studi akuntansi Universitas Maju Malang. Saya di sini akan memberikan bagaimana pendapat saya setelah mengikuti obor 4. Menurut pendapat saya, seluruh rangkaian obor 4 ini tetap menyenangkan meskipun dilakukan secara online. Karena setiap di akhir sesi kita dapat melakukan diskusi kepada kelompok kecil yang akhirnya kita bisa bertukar pikiran bagaimana pendapat setelah mengikuti per sesi dan bagaimana pemikiran tentang suatu masalah dari masing-masing orang. Manfaat mengikuti obor 4 ini adalah kita bisa belajar untuk lebih kritis dalam menilai sesuatu. Tidak mudah percaya dengan hoax, apalagi di saat pandemi seperti ini. Kita juga diajarkan apabila ada suatu pernyataan atau berita, sebaiknya kita perdalam terlebih dahulu ilmunya sebelum kita menyimpulkan sesuatu. Saya merekomendasikan kegiatan obor 4 ini untuk generasi muda. Alasannya agar kita semua bisa berpikir lebih kritis namun tetap pada jalurnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Rahayu. Lalu teman-teman, perkenalkan nama saya Michael Julius dari Prodi Manajemen 2019 Universitas Maju. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengalaman saya ketika saya sudah mengikuti obor 4 bersama rekan-rekan mahasiswa yang lain.
Menurut kami secara keseluruhan program Obor 4 ini sangatlah bagus dan sangat menarik, dan akan lebih baik jika dikembangkan lagi dengan topik-topik yang jauh lebih menarik lagi. Kenapa? Kami sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan dosen terkait, narasumber, dan para panitia yang sudah bekerja keras dalam mempersiapkan Obor 4 ini. Manfaat yang kami dapatkan dari Obor 4 ini sangatlah banyak. Yang pertama adalah bagaimana kita mulai dilatih, bagaimana cara berkata yang baik, berpikir yang baik, dan bertindak yang baik. Dan yang pertama kali yang bisa kita pelajari dengan makna yang paling dalam adalah bagaimana cara kita merefleksikan diri kita maupun merefleksikan situasi yang ada, baik itu secara individu maupun universal, dengan positif, dengan bijak. Kemudian menurut saya sangat penting ketika mahasiswa dipersiapkan mulai dari sekarang sebelum nantinya lulus maupun bekerja, karena topik-topik yang ada ini sangat menarik dan sangat membantu kita dalam penumbuhan karakter kita di masa seperti ini. Dan juga banyak sekali materi yang bisa kita pelajari ketika kita mau sampaikan kepada orang lain, ini jauh lebih bagus, juga jauh lebih baik. Kemudian ketika pelaksanaan Obor 4 secara online ini menurut kami sudah sangat baik dan bisa dilakukan setiap tahunnya. Saya sangat merekomendasikan Obor 4 ini buat teman-teman sekalian, baik itu yang belum maupun anak-anak muda di luar sana, karena dengan mengikuti Obor 4 ini kalian bisa rasakan sendiri sensasi perubahan dalam diri kalian ke arah yang lebih baik. Mungkin itu sekian dari saya, jika ada salah kata saya mohon maaf, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Miftahul Diana dari program Studi Teknik Informatika 2017. Secara keseluruhan, program Obor 4 ini dapat membantu mahasiswa maupun generasi muda Indonesia untuk dapat berpikiran secara lebih terbuka. Manfaat yang saya dapatkan sangatlah banyak. Beberapa di antaranya, saya dapat menambah wawasan saya mengenai ilmu filsafat, belajar berpikiran secara lebih terbuka dengan hal-hal yang saya temui, saya lihat, dan saya dengar, menjadi lebih selektif dan bijak mengenai suatu permasalahan. Tidak hanya itu saja, saya juga senang dapat bertemu dengan kelompok saya, karena di dalam kelompok, saya dapat berdiskusi dengan baik dan menggunakan ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan di dalam Obor. Obor 4 ini sangat penting bagi mahasiswa yang nantinya akan lulus dan juga berada di dalam dunia kerja. Karena jika nantinya kita menemukan suatu masalah, kita bisa menghadapinya dengan bijak dan mencari jalan keluarnya dengan baik, serta sangat membantu kita nantinya yang berada di dalam sebuah tim. Karena sebelumnya sudah diajarkan untuk berkelompok di dalam Obor dan dapat diterapkan di dunia kerja saat berdiskusi untuk dapat mencari solusi yang terbaik. Saya sangat merekomendasikan bagi kalian untuk dapat mengikuti Obor 4, karena sebagai generasi muda, kita harus berpikiran secara terbuka dan mengenal ilmu-ilmu yang didapatkan di dalam Obor untuk dapat menghadapi isu-isu yang akan ada nantinya, baik hoax maupun tidak. Karena keterbatasan pandemik, menurut saya, Obor 4 ini sudah berjalan dengan baik. Tidak ada kekurangan karena panitia penyelenggara sangat menata jalannya acara sehingga terstruktur baik di dalam kelompok besar maupun di dalam kelompok kecil. Maka dari itu, ayo ikuti Obor 4 agar kita dapat berpikiran secara lebih terbuka. Terima kasih, sampai jumpa.